2022 sih. Di tempat tinggal teman-teman, pastinya ada pembangunan jalan, jembatan, dan beberapa fasilitas umum lainnya kan? Selain itu, teman-teman mungkin pernah melihat beberapa tetangga di sekitar rumah kalian ada yang menerima subsidi bahan pokok atau bantuan tunai karena tergolong masyarakat kurang mampu. Nah, pernahkah teman-teman berpikir sumber dana untuk menunjang kegiatan tersebut berasal dari mana ya? Kegiatan pembangunan infrastruktur dan bantuan sosial masyarakat itu sumber dananya dari APBN loh. Pasti teman-teman sudah sering mendengar istilah tersebut bukan? Lalu, sebenarnya apa itu APBN? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 1, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Atau lebih jelasnya, daftar yang merinci segala pendapatan dan pengeluaran suatu negara dalam satu periode. APBN juga menjadi alat untuk mengontrol kegiatan pemerintah, sehingga pemerintah memiliki acuan yang jelas mengenai pengeluaran dan pendapatan negara dalam kurun waktu tersebut. Ibaratnya nih, di keluarga kalian, APBN ini seperti anggaran pendapatan dan belanja yang dibuat oleh ibu di rumah. Tapi bedanya, kalau APBN ini dibuat oleh pemerintah dan bersifat tahunan. APBN ini salah satu perwujudan Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945. APBN memiliki 6 fungsi yang harus dijalankan. Keenam fungsi ini dikaji dan dijalankan oleh Kementerian Keuangan. Apa saja sih fungsi APBN? Fungsi APBN yang pertama adalah fungsi alokasi. Fungsi alokasi APBN dilaksanakan agar pemerintah dapat membagi-bagi pendapatan negara yang diterima sesuai dengan target atau sasaran yang diinginkan. Misalkan, menetapkan besarnya anggaran untuk belanja gaji pegawai, belanja barang, dan anggaran pembangunan suatu proyek. Yang kedua, fungsi distribusi. Fungsi APBN yang satu ini dibuat agar pemerintah dapat menyalurkan pendapatan negara secara adil dan merata. Adanya fungsi ini diharapkan membuat pemerintah mampu memperbaiki distribusi pendapatan masyarakat. Contohnya seperti pemberian subsidi BBM, bahan pokok, subsidi listrik, atau pemberi bantuan dana pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Yang ketiga, fungsi stabilisasi. Fungsi stabilisasi ini digunakan pemerintah untuk menstabilkan keadaan ekonomi negara agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya nih, pada saat terjadi inflasi, harga barang dan jasa cenderung naik. Pemerintah dapat menstabilkan perekonomian dengan cara menaikkan pajak agar jumlah uang yang beredar dapat berkurang sehingga harga-harga dapat kembali turun. Selanjutnya yang keempat, fungsi otorisasi. Fungsi ini dibuat sebagai dasar pelaksanaan pendapatan dan belanja negara pada tahun yang sedang berjalan. Adanya fungsi ini membuat pembelanjaan dan pendapatan negara nantinya bisa dipertanggungjawabkan pada rakyat. Nah, fungsi yang kelima, fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan bisa menjadi acuan bagi negara untuk bisa merencanakan berbagai kegiatannya dalam satu tahun. Artinya, jika anggaran belanja sudah disusun rapi, negara bisa dengan mudah membuat rencana kegiatan guna mendukung pembelanjaan tersebut. Contohnya nih, ada anggaran proyek pembangunan jalan senilai 10 miliar. Maka, pihak pemerintah bisa langsung melakukan proyek tersebut agar nantinya berjalan lancar tanpa ada masalah. Dan yang terakhir, fungsi pengawasan. APBN juga berfungsi sebagai pengawasan. Artinya, pembuatan rencana anggaran bisa menjadi pedoman untuk menilai segala jenis aktivitas penyelenggaraan pemerintah. Apakah sudah sesuai dengan yang ditetapkan? Lewat fungsi ini, masyarakat bisa menilai ketepatan pemerintah dalam menggunakan uang negara. Bagaimana ya penyusunan mekanisme APBN?
APBN disusun menggunakan dasar rancangan Undang-Undang APBN yang dibuat Presiden dibantu Menteri Keuangan. Selanjutnya, RUU APBN yang telah selesai dibuat diajukan kepada DPR. Apabila RUU APBN disetujui, akan disahkan menjadi Undang-Undang APBN. Sedangkan apabila RUU APBN ditolak, harus direvisi, kemudian diajukan lagi ke DPR. Atau pemerintah dapat menggunakan APBN tahun sebelumnya. Selanjutnya, penerimaan dalam APBN dapat berasal dari yang pertama, pajak, seperti pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Yang kedua, penerimaan negara bukan pajak atau non-pajak, seperti penerimaan sumber daya alam dan laba BUMN. Yang ketiga, penerimaan negara dari hibah, yaitu pemberian dari negara lain yang secara sukarela tanpa harus mengembalikannya. Adapun jenis-jenis pengeluaran negara atau belanja negara dalam APBN terdiri dari yang pertama, belanja pemerintah pusat, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Yang kedua, belanja pemerintah daerah, yang terdiri dari dana perimbangan dan dana otonomi khusus dan penyesuaian. Sekarang sudah tahu kan pengertian APBN sebagai rencana keuangan negara. Sebagai warga negara yang baik, sudah semestinya kita mengenal APBN. APBN melindungi rakyat, bank negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.